Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Dewan juri yang saya ta'zimi, hadirin rahimakumullah. Seiring puji yang tak pernah henti hanya milik Allah yang maha suci. Senandung rindu yang tak pernah layu hanya milik Allah yang maha tahu. Segenap sanjung tertumpu hanya milik Allah yang maha agung. Salawat beriringkan salam, marilah kita sanjungkan kepada junjungan alam. Hibur lara di kala duka, mengobat kalbu di kala rindu, penenang hati di kala tersakiti, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang indah kali ini, izinkanlah saya Aufal Haqqi Amri untuk menyampaikan sebuah kultum dengan tema keistimewaan bulan Ramadan. Dewan juri yang saya ta'zimi, hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita telah memasuki bulan Ramadan, satu-satunya bulan yang Allah sebutkan di dalam kitab suci Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Biasanya disebutkan namanya di dalam Al-Quran karena sangat jelek, sangat buruk. Iblis, syaitan, neraka Jahannam. Tapi karena keagungan dan kemuliaan yang luar biasa, satu-satunya nama bulan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, Ramadan, berasal dari kata ramda yang artinya panas. Kenapa bulan ini disebut dengan panas? Karena memang di siang harinya leher terasa kering. Karena memang panas luar biasa. Karena tidak ada air yang lalu di tenggorokan. Mulai dari sejak terbitnya fajar hingga tenggelam matahari. Tapi ada makna lain. Ia disebut panas ketika kita gali tanah, ditemukan besi yang sudah lama di dalam tanah, yang sangat berkarat. Lalu kemudian besi tersebut kita panaskan ke dalam api yang bergejolak. Setelah ia memerah, lalu kita tarik. Kita pukulkan ke lantai satu kali hentakan, maka rontoklah seluruh karat-karatnya. Seperti itulah gambaran kita di bulan ini. Selama 11 bulan, semuanya berkarat. Telinga berkarat, mata berkarat, hati berkarat, otak berkarat, lisan berkarat. Semuanya penuh dengan karat-karat dosa. Lalu dipanaskan dengan ibadah yang kita lakukan pada bulan Ramadan. Siangnya diisi dengan siyam. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang shoma, menahan makan, menahan minum, menahan nafsu syahwat, menahan telinga dari yang mendengarkan hal-hal yang haram, menahan pandangan dari yang dapat membangkitkan syahwat, menahan bisikan hati, menahan lintasan pikiran, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sedangkan malamnya diisi dengan qiyam. Man qama, siapa yang tegak di tengah malam ketika yang lain sedang wanna sunyam, mereka terlelap tidur, tapi ada hamba Allah yang bangun di tengah malam bermunajat kepada Allah. Man qama ramadana imanan wahtisaban. Siapa yang tegak dan bangun di tengah malam karena keimanan dan hanya mengharapkan balasan dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka Allah juga ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Lalu ada waktu yang utama, menjelang waktu subuh, menjelang azan subuh berkumandang. Pada waktu sahur, mereka beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ampunkan aku ya Allah, ampunkan aku ya Allah, ampunkan aku ya Allah. Sesungguhnya yang dapat mengampuniku hanya Engkau saja. Itulah satu-satu yang dapat kita katakan, dapat diucapkan kepada Allah. Ini bulan yang penuh dengan kemuliaan, supaya umat manusia yang banyak silap dan salah itu mampu hanya kepada Allah ia meminta, hanya kepada Allah ia memohon, hanya kepada Allah ia bermunajat. Lalu kemudian ada keutamaan di antara semua keutamaan. Fihi lailatun, di dalamnya terdapat suatu malam, khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Sehingga ketika siapa yang tidak mendapatkan, sesungguhnya ia tidak mendapatkan sekecil apapun. Oleh sebab itu,
keutamaan-keutamaan di bulan ini, andai kita tidak mendapatkan di awal, maka jangan sampai di tengah dan di akhir pun tidak mendapatkan keutamaannya. Usahakan, semangatkan diri, bangkitkan jiwa. Wahai jiwa-jiwa yang tertidur, bangunlah, bersemangatlah, jadikanlah ini sebagai Ramadan yang terakhir. Andai setelah hidup ini kita tidak lagi bertemu dengan Ramadan, anggaplah tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Malam-malamnya diisi dengan zikir, bermunajat kepada Allah, membaca Al-Quran. Siangnya diisi dengan tasbih, sedangkan petangnya doa, berduduk kepada Allah. Lalu waktu menjelang subuh, muhasabah, introspeksi diri. Itu sajalah bekal menuju kepada Allah. Dewan juri yang saya ta'zimi, hadirin rahimakumullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sesungguhnya ujung dari perintah ayat tersebut mengatakan la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian bertakwa. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Di sekolah bertakwa, di kantor bertakwa, di dalam rumah bertakwa, di luar rumah juga bertakwa. Isi Ramadan ini dengan ibadah-ibadah yang dianjurkan oleh Nabi. Sehingga ujung dari takwa itu disebutkan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ini kata Allah, jannahku yang luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Yang kupersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bertakwa dimanapun kita berada. Dan mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah ke jannahnya. Aku li qawli hadha astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.